Setelah diperiksa polisi, Lady keluar lewat belakang, sementara ibunya Sri meminta maaf pada korban dan keluarga. Remaja di Palembang jadi korban penyiraman air keras, pelaku tersinggung. Atlet bola tangan Indonesia berebut tiket SEA Games 2025. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Usai menetapkan sopir pribadi sebagai tersangka, polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Meilina atas kasus penganiayaan dokter koas. Pemeriksaan berjalan hampir 12 jam, yang berlangsung sejak Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Titis Rahmawati, kuasa hukum keduanya, mengungkapkan pemeriksaan ibu dan anak ini sebagai saksi mengenai kronologi kejadian dan penyebab penganiayaan, dengan masing-masing dicecar 35 pertanyaan tim penyidik. Menurutnya pertemuan bersama korban tersebut atas kehendak Sri Meilina sendiri. Usai Lady mengadu pembagian jadwal piket dianggap tidak adil. Ia menyatakan kedatangan Lady dan ibunya berharap agar kasus dapat cepat selesai dan masih akan berupaya memediasi dengan korban. Jadi pemanggilan ini kami inisiasi sendiri karena ingin masalah ini cepat selesai dan cepat status hukum dari si tersangka pemukulan tersebut. Sebelumnya sudah ada mediasi dilakukan pada korban? Selama ini kami sudah beberapa kali mediasi, tapi belum bisa bertemu, dan juga kita sudah melakukan si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Kasus penganiayaan dokter koas kini masih terus bergulir di unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Dufransial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah diperiksa sebagai saksi dari kasus penganiayaan rekannya sesama koas, Lady Aurelia Pramesti keluar kantor polisi lewat jalur lain diduga untuk menghindari awak media. Ia keluar terpisah dengan ibunya Sri Meilina yang keluar melalui pintu depan dan sempat muncul ke publik menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarga. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Gambar ini kami rekam sesaat setelah Lady Aurelia Pramesti keluar melalui jalur lain dari kantor polisi menuju mobil yang sudah menunggu sejak 30 menit sebelum pemeriksaan selesai. Lady bersama ibunya Sri Meilina diperiksa selama hampir 12 jam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang pada Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam. Kuasa hukum ibu dan anak ini menerangkan pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Sumsel atas keputusan tim penyidik untuk menghindari awak media, menyusul kondisi kesehatan Lady dan ibunya tengah turun. Karena banyak media yang akan meliput dan juga klien kami dalam kondisi drop, jadi kami diperintahkan dialihkan di area sini. Ini kan masih kantor polisi. Oh, berarti permintaan penyidik Bu ya? Iya, penyidik karena media banyak, jadi kami dialihkan di sini seperti itu. Nah, karena melihat kondisi klien kami drop, kalau dilakukan pemeriksaan dengan media yang banyak itu di ini mungkin kondisinya jadi tidak tenang. Lady keluar dari ruang pemeriksaan terpisah dari ibunya yang ditemani beberapa orang. Sementara Sri Meilina keluar didampingi kuasa hukum dan sempat menemui awak media dan menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarganya. Sri yang saat itu berada di lokasi kejadian meminta maaf dan menyesalkan penganiayaan itu terjadi. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila
Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Seiring kasus penganiayaan di kepolisian, nama Lady Aurelia Pramesti diistirahatkan sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hal tersebut disampaikan pihak FK Unsri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya membantah pembekuan status mahasiswa LD seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Pihak FK Unsri menegaskan LD masih berstatus mahasiswa aktif, namun saat ini hanya diistirahatkan untuk sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut. Kasus kekerasan yang dialami salah satu dokter koas terkait jadwal piket malam Nataru berlanjut. Kementerian Kesehatan menyatakan status mahasiswa LD telah dibekukan, namun hal ini dibantah pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Dekan FK Unsri menegaskan status LD dan korban masih mahasiswa aktif FK Unsri. Penetapan status mahasiswa dari kedua pihak bukan kewenangan Kemenkes. Saat ini korban sedang beristirahat, sementara LD diistirahatkan namun bukan berarti stop out atau drop out. Tidak ada wewenang, karena Lady itu adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Jadi bukan wewenang kementerian apapun, yang ada adalah kementerian wewenang Universitas Sriwijaya, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran. Dan kita adalah di bawah Kementerian Pendidikan, dan ini kita sudah laporkan ke pihak rektorat. Pak, diistirahatkan itu apakah sama dengan dibekukan, Pak? Tidak, beda status. Beda. Jelas aktivitas belajar dia kan kita hentikan dulu. Itu sampai batas waktu, Pak, kapan? Bukan stop out, bukan apa itu. Sampai batas waktu kapan, Pak? Belum bisa ditentukan, Pak, sekarang, Pak. Artinya pembatasan waktu ini tidak tertulis, Pak, hanya lisan aja? Iya, kita lihat situasinya. Ya. Pihak FK Unsri juga menyampaikan tim investigasi yang telah dibentuk masih terus mengumpulkan data terkait kasus ini. Jika nantinya ditemukan pelanggaran akademik, barulah tindakan akan diambil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Pembahasan Masa akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi timnas Borneo Hornbills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PPPLT dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport Pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pembahasan, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Ditres Narkoba Polda Lampung meringkus pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu saat sedang berada di dalam bus di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku berjumlah 4 orang tak berkutik saat polisi menggeledah dan berhasil menemukan barang bukti 15 paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang tersimpan rapi di dalam tas. Selanjutnya, para pelaku bernama Wira Raymond, Roni, dan Mutiara langsung digelandang ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap sebuah kendaraan yang dicurigai, yaitu sebuah bis, di mana saat itu diperiksa drivernya atau pengendaranya atas nama saudara W dan ditemukan satu buah tas hitam. Di dalamnya terdapat 15 plastik klip
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Penumpang pelabuhan Bakahuni Lampung terus mengalami peningkatan memasuki libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru. Terpantau ribuan kendaraan terus memasuki pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang pejalan kaki. Antrean check-in tiket terlihat di ruang tunggu dermaga reguler. Banyak para penumpang yang berlibur dan melakukan perjalanan kerja pada Sabtu 14 Desember kemarin. Sebagian penumpang juga berencana akan kembali ke Sumatera pada Tahun Baru. Gimana Pak perjalanan kita? Perjalanan lancar apa? Lancar kalau perjalanan, nggak tahu kalau di kapalnya itu. Oh gitu. Rencana balik lagi kapan gitu? Kalau saya rencana paling insya Allah tahun baruan. Oh pas tahun baruan itu ya. Apa nggak khawatir ada kepadatan nanti di sana? Ya insya Allah lah, cuman dari Cilegon ke Lampung cuman gitu nyebrang doang lah. Untuk mengoptimalkan pelayanan, ASDP Bakahuni Lampung telah menyiapkan 51 kapal feri. Sementara ketika dalam keadaan normal, 28 kapal akan dioperasikan setiap harinya. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Hian Fung alias Juragan diamankan di rumahnya lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu. Saat melakukan penggerebekan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 7 paket besar narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan pelaku yang diketahui telah beberapa kali melakukan peredaran narkotika di sekitar rumahnya. Kita mendapatkan informasi bahwa dalam rangka pengamanan pemilu ini akan ada barang masuk, ya, karena banyaknya aktivitas kepolisian, padatnya pengamanan, sehingga ini dimanfaatkan oleh bandar narkoba. Kemudian kita dalami dan alhamdulillah berhasil kita ungkap, ya. Ini Hian Pung alias Juragan ini, ya, dia memasukkan barang ini 1 kilo, kemudian sempat diedarkan. Sebagian berhasil kita lakukan penyelidikan dan kita amankan, ya, dengan barang bukti 7 on, ya, 7 on lebih. Kemudian ada timbangan dan alat lain. Mereka caranya adalah dengan cara mengisi bandar-bandar yang tingkat menengah. Nah ini Juragan ini. Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dua pemuda berinisial HS alias Aresta dan HB alias Helbi diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian motor milik temannya di Desa Kace, Kabupaten Bangka. Kejadian ini sempat terekam kamera pemantau yang ada di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan pelaku, hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan keperluan sehari-hari. Para tersangka main ke kos-kosan korban, kemudian diajak ngobrol, salah satu tersangka keluar. Satu lagi tersangka asik ngobrol, mengalihkan perhatian. Ternyata yang salah satu tersangka ini mengamankan motornya keluar dari TKP kos-kosan. Kemudian setelah dia mengamankan di jarak beberapa puluh meter dari kos-kosan, kemudian tersangka ini kembali ke kos-kosan lagi untuk ngobrol. Kemudian mengajak pulang temannya satunya. Ketika pulang, kendaraan yang dibawa yang milik tersangka akhirnya mendorong kendaraan yang dicuri, dibawa lari. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan-rekan penyidik, tangkaplah kedua tersangka tersebut.
Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku akan dikenakan pasal pencurian serta penyalahgunaan narkoba. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sembasel. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya. Mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ini kan masuk di mulut itu aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Latu desis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sembasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kasus penyakit diare meningkat sejak memasuki musim penghujan. Tercatat terdapat 258 kasus diare saat ini mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya berjumlah 234 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat mewaspadai resiko penyakit diare, dikarenakan penyakit tersebut biasa menyerang selama musim penghujan. Sepanjang tahun 2024, sudah 10.637 kasus diare terjadi yang didominasi oleh anak-anak. Kasus tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dengan total 2.200 kasus. Hujan ini biasanya kan rawan perkembangan penyakit, terutama penyakit diare, itu yang biasa ya. Nah, untuk itu kepada masyarakat tentu saja kita himbau pertama untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tentu saja untuk di sekitar rumah jangan sampai walaupun musim penghujan jangan sampai ada genangan air yang sekian lama tergenang. Diusahakan kalau ada genangan air itu dialirkan ke tempat ini, itu yang paling penting. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat meningkatkan pola hidup sehat serta rutin mengonsumsi vitamin untuk mencegah penyakit tersebut. Selain diare, masyarakat juga diminta waspada dengan penyakit lain yang biasa terjadi saat musim penghujan seperti penyakit flu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dipecat atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN akibat ketahuan mencabuli seorang anak pelajar SMP. Pemecatan oknum ASN ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Jambi, Haryanto. Haryanto mengatakan pemberhentian sementara oknum ASN ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya Polda Jambi telah menahan dan menetapkan oknum ASN yang berinisial Y alias R sebagai tersangka pencabulan terhadap anak, dan video pencabulan ini sempat viral di media sosial. Hukumnya berlaku sesuai dengan ASN. Kalau ASN di pasal 276 itu kalau PNS ditetapkan tersangka dan ditahan itu diberhentikan sementara. Nah, pemberlakuan sementara itu sampai dengan adanya pemberhentian pendidikan atau putusan ingkrah. Kalau putusan ingkrah yang sudah ditetapkan nanti, pemberhentian sementaranya akan berakhir dan akan diproses sesuai dengan putusannya. Kini proses hukum ASN tersebut masih berproses di Polda Jambi dan tersangka sudah ditahan di sel Mapolda Jambi. Sebelumnya pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 5,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi senilai 8,6 miliar rupiah.
Pemusnahan narkotika jenis sabu ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke wadah besar dan dilarutkan menggunakan air dengan campuran deterjen pencuci pakaian. Sementara pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di-blender. Total keseluruhan barang bukti ini didapati dari 8 orang tersangka dari 4 laporan polisi, merupakan hasil pengungkapan 2 bulan terakhir oleh Ditres Narkoba Polda Jambi. Dalam pemusnahan ini seluruh tersangka dihadirkan, bahkan pemusnahan barang bukti ini dilakukan oleh tersangka. Sebelum dimusnahkan, narkotika tersebut dilakukan uji tes untuk mengecek bahwa barang bukti tersebut memiliki kandungan narkotika. Total barang bukti untuk jiwa yang terselamatkan dengan biaya dikeluarkan negara atau pemerintah dengan barang bukti yang ada di hadapan kita ini, apabila 1 gram sabu digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan 27.373 jiwa. Atas perbuatannya, ke-8 tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara hingga hukuman pidana mati. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saudara Kompas Membahas masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, Kantor Pertanahan Kota Palembang raih predikat kualitas tertinggi dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Kantor Pertanahan Kota Palembang meraih predikat kualitas tertinggi dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Penghargaan diserahkan pada Senin 16 Desember 2024 anggota Ombudsman RI, Johannes Wijayanto, pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Zamili. Acara juga disaksikan Kepala Kanwil BPN Sumsel Asnawati dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel M. Adrian Agustiansyah. Kantah Kota Palembang memperoleh nilai 93,76, masuk dalam kategori zona hijau dan meraih nilai tertinggi ketiga di antara 17 kantah kabupaten dan kota di Sumsel. Penilaian dilakukan selama 4 bulan, dari Juni hingga September 2024, dengan mencakup berbagai aspek seperti kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan. Setelah menerima penghargaan, Zamili mengungkapkan rasa bangganya dan menyampaikan terima kasih pada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Ia berharap penghargaan ini semakin mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Dalam penilaian kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kota Palembang mendapatkan predikat atau juara 3 seprovinsi Sumatera Selatan. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih. Ini semua berkat jajaran Kantor Pertanahan Kota Palembang yang telah bekerja keras, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga capaian ini insya Allah sesuatu yang nyata, kredibel dan objektif. Semoga saja ke depan Kantor Pertanahan Kota Palembang dapat memberikan pelayanan atau meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
Penilaian Ombudsman memberikan gambaran objektif mengenai kinerja kantor pertanahan dalam memenuhi harapan masyarakat dan menjadi alat evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan serta kelemahan yang harus segera diperbaiki. Saudara, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya pelaku kesal dengan respons korban saat berbicara dengan orang tua rekan Koas terkait pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrim Polda Sumsel sejak Jumat 13 Desember 2024 lalu, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bernama Fadilah, 34 tahun, yang merupakan sopir orang tua rekan sesama Koas. Motif penganiayaan karena tersangka merasa kesal terhadap respon dan perilaku korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua rekannya, hingga memicu emosi tersangka dan sempat mengintimidasi korban sebelum akhirnya melakukan penganiayaan. Hal ini bermula saat rekan korban berinisial LD tidak terima dengan pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru dan kemudian mengadu pada orang tuanya SM. Saat itu korban diminta menemui SM untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengajak tersangka. Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Eksowijoyo menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan atas kekesalan pribadi tersangka tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Ia juga memastikan tidak ada intervensi atas kasus ini, menyusul orang tua SM diketahui merupakan pejabat. Dalam waktu dekat, SM dan LD juga akan dilakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah resmi ditahan. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya dan sesuai dengan alat bukti yang cukup yang kita dapatkan di TKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Sementara tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pada korban yang mengalami luka atas penganiayaan tersebut. Apa belum menyesalnya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lupi dan keluarganya. Saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Tersangka kini menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrim Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 8 kios pedagang di Pasar Sentosa ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga akibat api kompor yang ditinggal. Delapan kios di Pasar Sentosa di Jalan Ki Anwar Mangku, Kelurahan Pelaju, Kecamatan Pelaju, Sabtu 14 Desember 2024 dini hari terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Menurut salah satu pemilik kios, api berasal dari kios mainan anak lalu merembet ke kios pedagang lainnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran berasal dari api kompor yang ditinggal tidur saat memasak. Diduga dari apa apinya? Apa kompor atau apa, Pak? Kurang tahu juga. Sudah datang sini jam 12:30, tahu-tahu sudah besar api. Jam berapa kebakarannya tadi? Kisaran jam 1. Jam 1 dini hari? Iya. Kisaran 8 juga. Ini toko apa ini? Kios apa ini, Pak? Ada gorengan, ada toko nafsu, bangku, ikan. Ada aktivitas nggak waktu kebakaran tuh? Aktivitas nggak ada. Nggak ada. Oh, lagi tutup? Tutup semua. Akibat peristiwa ini, sejumlah pedagang tidak bisa berjualan lagi lantaran kiosnya ludes terbakar.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejenak Kompas 11 akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Membasel. Saudara, Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Mailina menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Usai menetapkan sopir pribadi sebagai tersangka, polisi memeriksa Lady Aurelia Pramesti dan ibunya Sri Mailina atas kasus penganiayaan dokter koas. Pemeriksaan berjalan hampir 12 jam, yang berlangsung sejak Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Titis Rahmawati, kuasa hukum keduanya, mengungkapkan pemeriksaan ibu dan anak ini sebagai saksi mengenai kronologi kejadian dan penyebab penganiayaan, dengan masing-masing dicecar 35 pertanyaan tim penyidik. Menurutnya, pertemuan bersama korban tersebut atas kehendak Sri Mailina sendiri. Usai Lady mengadu pembagian jadwal piket dianggap tidak adil. Ia menyatakan kedatangan Lady dan ibunya berharap agar kasus dapat cepat selesai dan masih akan berupaya memediasi dengan korban. Jadi pemanggilan ini kami inisiasi sendiri karena ingin masalah ini cepat selesai dan cepat status hukum dari si tersangka pemukulan tersebut. Sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan pada korban? Selama ini kami sudah beberapa kali mediasi, tapi belum bisa bertemu, dan juga kita sudah melakukan si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Kasus penganiayaan dokter koas kini masih terus bergulir di unit 5 Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Dufransial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah diperiksa sebagai saksi dari kasus penganiayaan rekannya sesama koas, Lady Aurelia Pramesti keluar kantor polisi lewat jalur lain diduga untuk menghindari awak media. Ia keluar terpisah dengan ibunya Sri Mailina yang keluar melalui pintu depan dan sempat muncul ke publik menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarga. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Gambar ini kami rekam sesaat setelah Lady Aurelia Pramesti keluar melalui jalur lain dari kantor polisi menuju mobil yang sudah menunggu sejak 30 menit sebelum pemeriksaan selesai. Lady bersama ibunya Sri Mailina diperiksa selama hampir 12 jam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang pada Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam. Kuasa hukum ibu dan anak ini menerangkan pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Sumsel atas keputusan tim penyidik untuk menghindari awak media, menyusul kondisi kesehatan Lady dan ibunya tengah turun. Karena banyak media yang akan meliput dan juga klien kami dalam kondisi drop, jadi kami diperintahkan dialihkan di area sini. Toh ini kan masih kantor polisi. Oh, berarti permintaan penyidik Bu? Iya, penyidik karena media banyak, jadi kami dialihkan di sini seperti itu. Nah, karena melihat kondisi klien kami drop, kalau dilakukan pemeriksaan dengan media yang banyak itu di ini mungkin kondisinya jadi tidak tenang seperti itu. Lady keluar dari ruang pemeriksaan terpisah dari ibunya yang ditemani beberapa orang. Sementara Sri Mailina keluar didampingi kuasa hukum dan sempat menemui awak media dan menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarganya.
Sri yang saat itu berada di lokasi kejadian meminta maaf dan menyesalkan penganiayaan itu terjadi. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Seiring kasus penganiayaan di kepolisian, nama Lady Aurelia Pramesti diistirahatkan sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hal tersebut disampaikan pihak FK Unsri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya membantah pembekuan status mahasiswa LD seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Pihak FK Unsri menegaskan LD masih berstatus mahasiswa aktif, namun saat ini hanya diistirahatkan untuk sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut. Kasus kekerasan yang dialami salah satu dokter koas terkait jadwal piket malam Nataru berlanjut. Kementerian Kesehatan menyatakan status mahasiswa LD telah dibekukan, namun hal ini dibantah pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama Dekan FK Unsri menegaskan status LD dan korban masih mahasiswa aktif FK Unsri. Penetapan status mahasiswa dari kedua pihak bukan kewenangan Kemenkes. Saat ini korban sedang beristirahat, sementara LD diistirahatkan namun bukan berarti stop out atau drop out. Tidak ada wewenang, karena Lady itu adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Jadi bukan wewenang kementerian apapun, yang ada adalah kementerian wewenang Universitas Sriwijaya, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran. Dan kita adalah di bawah Kementerian Pendidikan, dan ini kita sudah laporkan ke pihak rektorat. Pak, diistirahatkan itu apakah sama dengan dibekukan, Pak? Tidak, beda status. Yang jelas aktivitas belajar dia kan kita hentikan dulu. Sampai batas waktu, Pak, kapan? Bukan stop out, bukan apa itu. Sampai batas waktu kapan, Pak? Belum bisa ditentukan, Pak, sekarang, Pak. Artinya pembatasan waktu ini tidak tertulis, Pak, hanya lisan aja? Iya, kita lihat situasinya. Pihak FK Unsri juga menyampaikan tim investigasi yang telah dibentuk masih terus mengumpulkan data terkait kasus ini. Jika nantinya ditemukan pelanggaran akademik, barulah tindakan akan diambil. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Pembahasan Masa akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pembahasan. Saudara, seorang anak perempuan di Palembang diseret hingga terjatuh ke aspal oleh tetangganya hingga korban mengalami luka. Motif penganiayaan diduga karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Karena anak perempuannya AA dianiaya, Titin Apriana melaporkan tetangganya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan ibu korban, awalnya anaknya yang bermain bersama teman lainnya tiba-tiba dikejar pelaku. Terlapor kemudian menarik rambut korban dan menyeretnya hingga korban terjatuh di aspal. Akibatnya korban mengalami luka lebam di wajah. Motif penganiayaan diduga karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban dan temannya. Nah, itu
Itu ngapa adik kata kau salah aku? Tidak pun kami lewat baik, kami ketawa cerita masalah Facebook itu kan video TikTok, TikTok Mimi pergi jigong. Nah, dia tadi tersinggung. Karena mereka banyak dikata Mimi jigong, jadi dia tersinggung. Mimi itu siapa? Anaknya. Laporan ibu korban kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan disiram air keras pria dewasa saat bermain sepak bola. Akibatnya korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Seorang remaja Z, warga Kelurahan Seberang Ulu 1 Palembang, mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangannya setelah disiram seorang pria dewasa. Menurut keterangan, awalnya korban bermain sepak bola bersama terduga pelaku. Saat tengah bermain, terduga pelaku menyuruh keluarga korban untuk mengambil minum namun ditolak. Terlapor yang emosi kemudian memukul keluarga korban dan dibalas lalu kabur dan meninggalkan terduga pelaku. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Namun karena keluarga korban kabur, terduga pelaku menyiramkan air keras tersebut ke korban. Dia ini kan main ke tempat misalnya. Nah misalnya ini berbala, tahu-tahu terkabar dia ini disiram cukup parah. Tapi keadaannya ada di rumah masalahnya. Jadi terkejut lah, langsung ke TKP kan, langsung dibawa ke rumah sakit itu kan. Itu luka di mana aja? Disiram di bagian? Sama bagian? Sama tangan. Tangan. Nggak tahu masalah juga anak ini, tahu-tahu disiram baik. Salah sasaran mungkin orang itu? Tidak, mungkin dia nggak tahu apa misalnya apa kemana kan. Oh iya, oke. Peristiwa ini dilaporkan keluarga korban ke Polrestabes Palembang dan kini laporannya dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah motor milik seorang mahasiswa hilang dicuri saat terparkir di halaman kos. Pelaku diduga beraksi ketika hujan deras dan korban tengah tertidur. Aji Arif Hidayat, seorang mahasiswa di Palembang, melaporkan pencurian motor yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Menurut keterangan Aji, ia awalnya memarkir motor di halaman kos dalam keadaan terkunci stang dan pagar kos yang digembok, kemudian pergi tidur. Beberapa jam kemudian, Aji dibangunkan temannya yang memberitahu motornya sudah tidak ada di parkiran. Aji lantas memeriksa CCTV dan melihat pencurian itu. Pelaku diduga lebih dari satu orang dengan cara merusak gembok pagar kos. Di mana? Oh, jam berapa itu? Jam 7. Jam 7. Itu digembok posisi? Iya. Kunci pagar? Iya. Digembok juga? Hingga kini kasus pencurian motor yang dialami Aji Arif Hidayat masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejenak Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak?
Gambar ini kami rekam sesaat setelah Lady Aurelia Pramesti keluar melalui jalur lain dari kantor polisi menuju mobil yang sudah menunggu sejak 30 menit sebelum pemeriksaan selesai. Lady bersama ibunya Sri Mailina diperiksa selama hampir 12 jam di Polsek Ilir Timur 2 Palembang pada Senin 16 Desember 2024 siang hingga larut malam. Kuasa hukum ibu dan anak ini menerangkan, pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Sumsel atas keputusan tim penyidik untuk menghindari awak media, menyusul kondisi kesehatan Lady dan ibunya tengah turun. Anggap karena banyak media yang akan meliput dan juga klien kami dalam kondisi drop, jadi kami diperintahkan dialihkan di area sini. Atau ini kan masih kantor polisi. Oh, berarti permintaan penyidik, Bu? Iya, penyidik karena media banyak, jadi kami dialihkan di sini seperti itu. Nah, karena mengingat kondisi klien kami drop, kalau dilakukan pemeriksaan dengan media yang banyak itu di ini mungkin kondisinya jadi tidak tenang. Lady keluar dari ruang pemeriksaan terpisah dari ibunya yang ditemani beberapa orang. Sementara Sri Mailina keluar didampingi kuasa hukum dan sempat menemui awak media dan menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarganya. Sri yang saat itu berada di lokasi kejadian meminta maaf dan menyesalkan penganiayaan itu terjadi. Saya atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Seiring kasus penganiayaan di kepolisian, nama Lady Aurelia Pramesti diistirahatkan sebagai mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Hal tersebut disampaikan pihak FK Unsri. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketika ada kesempatan kita akan coba Seorang remaja Z, warga Kelurahan Seberang Ulu 1 Palembang, mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangannya setelah disiram seorang pria dewasa. Menurut keterangan, awalnya korban bermain sepak bola bersama terduga pelaku. Saat tengah bermain, terduga pelaku menyuruh keluarga korban untuk mengambil minum namun ditolak. Terlapor yang emosi kemudian memukul keluarga korban dan dibalas lalu kabur dan meninggalkan terduga pelaku. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Usai dipukul balik, terduga pelaku kemudian mengambil air keras lalu mengejar keluarga korban. Namun karena keluarga korban kabur, terduga pelaku menyiramkan air keras tersebut ke korban. Dia ini kan main ke tempat misalnya. Nah, misalnya ini berbala, tahu terkabar dia ini disiram cukup parah. Tapi keadaannya lagi di rumah, masalahnya. Jadi terkejut lah, langsung ke TKP kan, langsung dibawa ke rumah sakit itu kan. Itu luka di mana aja? Disiram di bagian? Sama bagian? Sama tangan. Tangan. Tidak tahu masalah juga ini, tahu-tahu disiram baik. Salah sasaran mungkin orang itu? Tidak, mungkin dia nggak tahu apa misalnya apa kemana kan. Oh iya, oke. Peristiwa ini dilaporkan keluarga korban ke Polrestabes Palembang dan kini laporannya dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Membahas hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.